Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para habaib, anak cucuk baginda Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para ulama, pewaris-pewaris ilmu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para bini sepuh, para pejabat, para tokoh masyarakat, bil khusus takmir Masjid Raya Al-Muhajirin yang tadi telah menyampaikan sambutan beliau Bapak Haji Ali bersama Ketua Yayasan Bapak Haji Defri, dan para habaib semuanya yang kita rindukan tausiah mereka dan kita harapkan keberkahan mereka. Hadir bersama kita beliau Al-Habib Muhsin Al-Attas dari Bogor. Beliau lahir di kota Madinah, sudah pindah ke Bogor. Jadi separuh Bogor, separuh Madinah. Lalu ada Al-Habib Segaf bin Al-Da'i ilallah Al-Sayyid Al-Habib Hasan Baharun. Beliau adalah pimpinan pesantren Dalwa Bangil Pasuruan. Al-Habib Ridha bin Yahya, pesantren beliau ada di Bogor. Al-Fatah, pesantren Al-Fatah. Hadir bersama kita Al-Habib Salim bin Umar Al-Hamid dari Jakarta. Majelis taklim beliau ribuan jamaahnya. Ini kalau saya sebutkan jenenge tok tekan subuh gak rampung nih. Terus Masya Allah, banyak habaib yang hadir di malam hari ini. Allah memberikan jenengan hadiah, Allah memberikan kado besar. Para ulama yang hadir, para habaib yang hadir tidak bisa dihitung. Ada Al-Habib Saleh Al-Hamid Tanggul dari Jember, ya, yang dikatakan tadi baru mau menginjak masa kesepuhannya. Beliau ini adalah salah satu cucu Habib Saleh Tanggul yang terkenal karamah di Jember. Panjenengan kapan-kapan ziarah rombongan ke Jember, ke Tanggul, ziarah ke makamnya Al-Habib Saleh Tanggul. Siap? Siap ziarah? Wali Songo siap? Bayar atau dibayari? Dibayari. Masya Allah, ini kawan bayi gitu. Masya Allah. Terus niki para habaib kuwatah kula mboten saged nyebut setunggal-setunggal. Para kiai penuh. Tadi beliau Kiai Hasan Nuri. Ini beliau jangan dilihat kecilnya. Ini kecil tapi cabai rawit. Santri ini niku ewon niku. Ya. Kemudian ada Kiai Fakhrul Razi dari Lombok, dari NTB, dari para tokoh dari berbagai daerah, kiai-kiai dari Jawa Barat hadir bersama kita, para kiai dari Jakarta. Masya Allah, semuanya tumplek bek cara wong Jawa, ya, menjadi tamu kehormatan di Banyumanik, di Semarang. Kira-kira jenengan senang napa senang? Gembira atau gembira? Bersyukur atau bersyukur? Bersama-sama alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil. Belum lagi para habaib lokal. Lokal lagi kadang-kadang melebihi sing internasional ya. Habib Thohir niki Wonosobo, sesepuh kita. Ya, Habib Bakar Al-Attas Semarang, Habib Husin Al-Munawar Toha Putra
dan para habaib lainnya, ya, para tokoh NU yang hadir, para pengurus NU yang hadir, semua. Apabila ada yang luput saya sebutkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang semua ini kita mendapatkan kenikmatan besar ini Bapak-bapak, kita mendapatkan kenikmatan agung ini wahai ibu-ibu, berkumpul para habaib, para kiai, para ulama. Ini barokahnya perkumpulan reuni seorang wali besar Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah dan kita mendapat barokah beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dengan adanya majlis malam ini yang diniatkan pertama oleh Ta'mir Al-Muhajirin memperingati Isra Mi'raj, juga sekaligus penutupan beberapa pengajian. Ada majlis majas di Masjid Raya Muhajirin ini kita tutup pada malam hari ini. Ada majlis Kliwonan yang kita juga khatamkan di malam hari ini, dan berbagai majlis-majlis yang lain. Dan atas niat-niat yang mulia ini, maka kita di majlis yang mulia ini memiliki tugas-tugas yang paling penting. Pertama, ayo kita jadikan majlis ini sebagai kesempatan kita mengambil nasihat, mengambil ilmu, mengambil barokah dari para ulama, para habaib, yang mereka ini tidak lain adalah pewaris Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasul Muhammad. Tidak ada jalan untuk kenal Kanjeng Nabi kecuali jenengan kenal ulama-ulama pewaris Nabi. Tidak ada jalan untuk jenengan punya kabel dengan Rasul kecuali jenengan punya kabel dengan anak cucu Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu penting setiap jamaah yang hadir di majlis ini, setiap orang yang dimuliakan oleh Allah dia malam hari ini hadir bersama para ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh. Tugasnya adalah menguatkan ikatan batinnya dengan ulama, dengan para habaib, sehingga dengan itu menjadi kabel kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandanglah para ulama dengan pandangan memuliakan dan mengistimewakan. Bapak Ibu, orang yang dititipi oleh Allah ilmu di hatinya, dititipi oleh Allah rahasia-rahasia syariat dan agama di dalam hatinya, maka kita harus muliakan karena dia telah dikhususkan oleh Allah. Jadi kalau mandang ulama, kiai, habaib, jangan kita menyamakan mereka dengan orang biasa. Niki salah, harus dirubah. Melihat ulama dengan mata memuliakan, melihat para habaib dengan mata memuliakan, melihat kiai dengan mata memuliakan. Kalau sudah memuliakan, maka akan turun yang namanya barokah dan karomah. Nek jenengan yakin, nek jenengan niku percados, maka ada yang namanya karomah dan barokah. Kalau tidak ada yakin, tidak ada memuliakan, maka enggak ada karomah, enggak ada barokah. Karena itu insya Allah semua yang hadir di majlis ini hatinya yakin kepada para ulama, para habaib, sehingga pulang membawa barokah yang sebanyak-banyaknya. Amin Allahumma. Mereka yang tadi mendoa, yang mengangkat tangan, mereka yang tadi mungkin tidak terlihat tangannya bergerak tapi hatinya gerak. Ulama-ulama itu hatinya menjelajah ke langit. Ulama-ulama itu hatinya terbang ke alam samawi, menghadap Allah, walaupun kelihatan biasa-biasa saja. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Engkau mengira gunung itu diam di tempatnya, engkau mengira gunung itu berdiri tegak di tempatnya, enggak bergerak, padahal dia berjalan seperti berjalannya awan.
Kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk meyakini bagaimana ketika majelis ini semacam ini kita hadiri, mereka hati para ulama ini sedang bergerak ke langit. Mereka sedang menjelajah ke langit, berdoa, mengetuk pintu sana, mengetuk sini, pintu sana, pintu sini, mendoakan kita semua. Dan salah satu doa di antara kita pasti ada yang mustajab, dan semuanya digabulkan dengan berkah doa mereka. Amin Allahumma amin ya rabbal. Karena itu yang hadir semua di sini punya tugas penting, memandang dengan pandangan cinta, memandang dengan pandangan memuliakan, memandang dengan pandangan mengistimewakan. Kenapa? Karena yang membedakan antara seorang pecinta dengan tidak pecinta adalah bagaimana cara pandangnya. Yang membedakan mukmin dengan fasik, cara pandangnya. Abu Jahal ngelihat Nabi, betul? Betul? Sampean kenal Abu Jahal? Pak, halo? Kenal Abu Jahal mboten? Kenal? Tiang pundi? Abu Jahal pernah ketemu Nabi, betul? Satu zaman dengan Nabi, betul? Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga ketemu Nabi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepanggih Nabi, Abu Jahal ketemu Nabi, sama-sama melihat Nabi. Loh, kenapa kok Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi mulia, menjadi karomah, menjadi barokah? Kenapa Abu Jahal hina? Kenapa Abu Jahal kafir? Ternyata sebabnya adalah cara pandang. Abu Jahal memandang Nabi dengan pandangan, Muhammad biasa, temen aneh waktu main dia. Muhammad kok ngaku Nabi, dia tuh temen saya main itu. Dia menganggap dan memandang Nabi Muhammad dengan pandangan meremehkan, biasa, dianggap biasa. Maka akhirnya dia nggak percaya kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Bakar Siddiq memandang dengan pandangan memuliakan. Ini memang teman saya, tapi beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Malaikat Jibril naik turun kepada kanjeng Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq memuliakan kanjeng Nabi. Abu Jahal memandang biasa kanjeng Nabi. Yang hebat Abu Jahal atau Abu Bakar? Yang hebat siapa? Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu. Sama itu sekarang kita ambil benang merahnya di zaman sekarang. Zaman sekarang banyak orang memandang ulama dengan pandangan biasa. Nggak ada rasa memuliakan, nggak ada rasa menghormati, nggak ada rasa mengistimewakan, ya nggak dapat apa-apa. Bahkan ada yang memusuhi ulama, bahkan ada yang benci ulama. Na'udzubillah. Ini sudah kebablasan. Tapi ada juga orang-orang yang Masya Allah diberi hatinya, di hatinya rasa kalau ketemu ulama memuliakan, kalau ketemu ulama mengagungkan, mengistimewakan, kalau ketemu ulama mengkhususkan, salaman dengan cinta, ya, mendekat dengan cinta, dan memuliakan dengan harapan mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Ketika harta benda sudah enggak berguna, maka yang berguna syafaatnya para ulama. Kita insya Allah dibimbing mereka, diawe-awe, didekatin, dan diantar kita sampai masuk surga. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal. Para bapak, para ibu yang kula muliakan, satu cerita saja kula badhe cerita. Zaman riyin niku wonten setunggale wong soleh, ada ulama soleh terkenal di Mekah, namanya Al-Imam As-Sayyid Abbas Al-Maliki. As-Sayyid Abbas Al-Maliki, beliau itu ya, hidup di kota Mekah, ahli ibadah, soleh, walaupun tidak terkenal masyhur kealimannya, tapi beliau orang soleh, orang khusus, orang istimewa. Suatu ketika datang dari negeri Yaman, Hadramut,
Negeri Hadramut negeri yang menghasilkan wali-wali Allah, termasuk Wali Songo ini nasab ilmunya ke Hadramut. Ahli sunnah wal jamaah Indonesia sanad keilmuannya, thariqahnya ke Hadramut. Masya Allah. Niki sing teng wingking kula niki Pak nek kula sebut setunggal-setunggal jenengan kaget. Niki kathah gus-gus pondok-pondok niki. Nggih, Gus saking Sarang, saking Langitan, saking Brebes, saking Langitan itu melih pundi melih. Sidogiri, saking Lirboyo niki Masya Allah niku kathah gawagis kiai Gus niku kiai nom bahasane gitu. Kiai muda namanya Gus. Niki Masya Allah, semuanya mengambil ilmu dari Sayyiduna Imam Al-Habib Zain bin Semit. Semuanya merasakan keberkahan guru mulia Al-Imam Al-Habib Zain bin Semit. Dan dari jalur beliau Al-Habib Zain bin Semit, beliaulah yang menyambungkan kita kepada semua wali di jagat raya ini. Semua wali. Al-Habib Zain, ada satu orang bermimpi ketemu Habib Zain. Dalam mimpinya kepada salah satu muridnya dia berkata, wahai muridku, tugasmu melangkah, berdakwah, gerak, semua yang berat-berat sudah aku tanggung, kata beliau. Semua yang repot-repot aku yang pasang dada. Yang penting kamu bergerak, berdakwah, mengajar. Bisyarah dari Habib Zain luar biasa. Ini beliau-beliau para ulama, para kiai datang dari berbagai daerah meninggalkan pesantren, banyak kesibukan yang luar biasa. Kalau sangat paham semua para kiai, para ulama yang hadir dari alumni ini luar biasa. Tapi karena cinta mereka kepada Al-Habib Zain di atas segalanya, membuat mereka meninggalkan segalanya demi guru mulia. Dan kita keluberan barokahnya, Masya Allah. Maka jangan dianggap sepele majelis kita malam ini. Yang yakin dia pasti dapat apa yang dihajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang yakin akan diberikan oleh Allah kehendaknya dan harapannya oleh Allah taala. Maka penting keyakinan itu tadi. As-Sayyid Abbas Al-Maliki kula badhe crita niki. Niku teng Mekah suatu ketika datang dari Hadramut ulama besar namanya Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas. As-Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas ulama dari Hadramut, ulama ahli hadis, faqih. Tugas-tugas wiridnya ditinggal semua. Beliau merelakan dirinya untuk menjadi khadim, pelayan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Amin Allahumma. Sampean ngajak anak-anak kecilnya nih, putra-putranya hadir majlis, nggak apa-apa, suruh lihat ulama. Nek ngajak anak pengajian, nang kayak delok wajah ulama, lihat itu wajah ulama, suruh lihat, ojo dijak terus dikai HP, ya khusyuk, karo HP ini. Nah ini gitu. Ajak anak kita, suruh mandang wajah ulama, mandang ulama, jangan diremehkan. Memandang wajah ulama, para habaib itu akan menjadi sir nur, cahaya di hangat ilmiah, ya, sangat empiris, sangat suatu hal yang ilmiah sekali, ya. Jadi kita jangan meremehkan barokahnya mandang ulama itu. Ini Ali Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kasih bisyarah, wahai Sayyid Abbas, panjenengan Masya Allah ngawal kulo, ngelayani kulo sampai sekian bulan. Mun jamian kundur teng Mekah, kulo kundur teng Hadramut. Saya pulang ke Hadramut, Anda pulang ke Mekah. Saya kasih berita gembira. Apa itu wahai guru, wahai syekh, wahai Habib? Nanti jenengan pulang, ya, istri panjenengan nggak lama lagi akan hamil, ya, punya anak. Nanti kalau punya anak, kasih nama anaknya laki-laki nanti, namanya Alawi. Nanti Alawi itu menjadi ulama besar di zamannya, akan menjadi ulama, pemimpinnya para ulama di zamannya. Bahkan dalam satu riwayat 2. Dan Alawi nanti kalau sudah besar dipeseni, dia kalau punya anak lagi, namanya anak laki-laki, dikasih nama Muhammad Al-Maliki. Dikasih 2 bisyarah, Pak. Anaknya jadi ulama besar dan cucunya jadi ulama besar.
Maka terbukti apa yang dikatakan oleh Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Pulang dari melayani ulama sampai di Mekah, nggak lama kemudian hamil istrinya, dikasih nama Alawi. Ketika besar umur 20 tahun sudah menjadi mudarris, pengajar di Masjidil Haram, kemudian menjadi ulama alimul Hijaz. Kemudian Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki punya anak namanya Sayyid Al-Imam Muhammad Al-Maliki yang fotonya terkenal se-Indonesia. Tiap rumah masang foto ini Al-Imam Sayyid Muhammad Al-Maliki, saking terkenalnya beliau, Masya Allah. Dan sekarang diteruskan oleh putra beliau di Mekah namanya Sayyid Ahmad Al-Maliki. Begitulah keberkahan Allah diberikan kepada keluarga ini. Di antara sababiyahnya bagaimana orang tua mereka mencintai ulama, memuliakan ulama, dan mengistimewakan ulama dan mau melayani ulama. Maka orang yang mencintai mereka dan mendekatkan diri kepada mereka tidak akan sia-sia, akan mendapat barokah yang besar. Amin Allahumma amin ya rabbal. Nggih, bon tugasin jenengan niki mangke mirengke nasihat-nasihat. Dan kalau enggak bisa mendengarkan secara sempurna, yang penting mandang dengan cinta, dengan memuliakan. Semua mereka yang ada di sini murid-murid Al-Imam Habib Zain, mereka sudah mendapatkan sanad pandangan cinta kepada gurunya, dan gurunya telah memandang sanad gurunya dengan pandangan cinta bersanad terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ambillah sirrun nadhrah ini, ya, rahasia pandangan kepada ulama dengan cinta ini, bersambung ke atas, terus ke atas sampai kepada para sahabat, yang para sahabat mendapatkan kemuliaan memandang Nabi Muhammad SAW. Insyaallah dengan apa yang kita niatkan, mahabbah tadi, ikram dan memuliakan tadi, kita semua mendapatkan kabel kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, saya tidak akan menambah lagi. Insya Allah kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dan tausiah dari para habaib, para kiai yang lain. Sedikit ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan barakah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.